Shalom, jumpa lagi dengan Renungan Kristen Daniel Story. Kali ini kita akan membahas mengenai minyak urapan. Jadi banyak dari pendeta-pendeta atau orang Kristen awam, orang Kristen secara umum, mendoakan orang sakit dengan mengoleskan minyak urapan. Entah minyak itu terbuat dari minyak goreng yang didoakan terlebih dahulu, atau baby oil, atau apapun itu, yang penting adalah minyak, saudara. Hal tersebut mereka dasarkan dari Yakobus 5 ayat yang ke-14, saya bacakan ya. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Bahkan juga sudah biasa mereka mendoakan rumah atau tempat usaha dengan mengoleskan minyak urapan pada pintu atau jendela rumah. Bahkan juga berkembang lagi dengan mengoleskan minyak urapan pada benda-benda yang diduga ada kuasa gelapnya seperti patung, lukisan, jimat, atau apapun itu, saudara. Ya, kenapa dioleskan pada benda-benda tersebut? Supaya kuasa gelap tersebut pergi, ya, untuk melawan kuasa gelap tersebut, untuk mengalahkan kuasa gelap tersebut, saudara. Bahkan juga banyak orang-orang yang memperebutkan minyak urapan yang diberikan oleh pendeta atau gembalanya. Minyak tersebut dianggap dapat mendatangkan mukjizat, kesembuhan, melancarkan usaha, atau mendatangkan berkat dan lain sebagainya, saudara. Ya, kalau ditanya kepada saya ayat Alkitabnya apa, dasarnya apa, saya dengan tegas menyatakan saya tidak menemukan ayatnya. Ya, yang pernah saya baca adalah beberapa orang yang mencomot ayat semau-maunya sendiri, menafsirkan semau-maunya sendiri keluar dari konteks. Ya, jadi dengan tegas saya katakan tidak ada dasar alkitabiahnya untuk mengoleskan minyak tersebut pada rumah, tempat usaha, kepada benda-benda yang mereka anggap ada kuasa gelap, ya. Tidak ada dasarnya sama sekali. Yang kita akan bahas adalah dasar-dasar dari minyak urapan. Kita buka dari Keluaran 30 ayat 22 sampai 33. Saya bacakan mulai ayat 22. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. 23. Ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal. Ayat 24. Dan kayu teja 500 sikal, ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Ayat 25. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Saya ulangi, itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Ayat 26, haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum. Ayat 27, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mezbah pembakaran ukupan. Ayat 28, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Ayat 29, haruslah kau kuduskan semuanya sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Ayat 30, engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ayat 31, dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian, inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Ya, jadi saya ulangi, inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Ayat 32, kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan, dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus, dan haruslah itu kudus bagimu. Ayat 33, orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu atau yang membubuhnya pada badan orang awam, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Saya ulangi, orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu atau yang membubuhkan pada badan orang awam haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Ya,
Jadi dari ayat 23 sampai 25, saudara, jelas bahwa minyak urapan tidak dengan sembarangan dibuat, saudara. Ya, tidak dengan minyak goreng kita doakan, minyak baby oil atau minyak apapun kita doakan, bukan, saudara ya. Minyak urapan dibuat sedemikian rupa, sedemikian detail, saudara, dan dengan takaran-takaran serta bahan-bahan yang sudah ditentukan, gak sembarangan. Sekali lagi, tidak sembarangan, saudara. Bahan-bahannya pun juga belum tentu ada saat ini, saudara. Pada masa ini belum tentu ada. Di Indonesia belum tentu ada, saudara. Ya, di Israel pun sendiri saya tidak tahu masih ada atau tidak, saudara. Jadi bukan dari minyak goreng atau baby oil seperti sekarang ini. Kemudian ayat 26 sampai 28, pemakaiannya pun untuk benda-benda kemah suci dan untuk para imam, bukan untuk benda-benda semau kita ya, saudara, benda-benda yang kita duga ada kegelapan atau untuk rumah, untuk tempat usaha, bukan, saudara. Ya, dan bukan untuk orang-orang di luar imam. Ya, di Perjanjian Lama perkembangannya kemudian untuk raja juga diurapi dengan minyak urapan. Kemudian ayat 31 sampai 33. Minyak urapan tidak boleh dipergunakan untuk orang awam. Jadi minyak urapan tidak dipakai untuk menyembuhkan, mendatangkan berkat, penglaris usaha, tidak juga dipakai untuk memoles benda-benda yang dianggap memiliki kuasa gelap dan sebagainya, saudara. Ya, itu contoh di Alkitab sendiri, contoh di Perjanjian Lama kalau kita mau melihat penggunaan dari minyak urapan. Pada zaman Perjanjian Lama, sesudah adanya Bait Suci, maka ibadah berpusat di Bait Suci di Yerusalem. Saat Yesus mati di kayu salib, tirai Bait Suci terbelah, saudara. Ya, dari atas sampai ke bawah. Bahkan sekarang Bait Suci Yerusalem sudah tidak ada, ya. Tidak ada lagi Bait Allah, tidak ada lagi Bait Suci di Yerusalem yang seharusnya menjadi ruang Maha Kudus, bukan lagi di Bait Suci yang tirainya telah terbelah itu, saudara, melainkan di dalam kita. Kenapa di dalam kita? Karena Roh Allah ada di dalam kita. Roh Allah diam di dalam kita. Saya buktikan dari 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ya, jadi ternyata Roh Allah diam di dalam kita sehingga kita menjadi bait Allah, kita menjadi tempatnya Tuhan. Jadi jelas pengurapan benda-benda bait suci sudah tidak ada lagi, saudara. Pada era Perjanjian Lama, pengurapan benda-benda bait suci bertujuan untuk menguduskan atau menyucikan benda-benda tersebut. Sedangkan saat ini kita sebagai baitnya disucikan oleh darah Yesus. Kita baca di 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Lalu bagaimana halnya dengan mengurapi orang sakit agar orang sakit tersebut sembuh? Saya ulangi Yakobus 5 ayat 14, saya bacakan lagi, saudara. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Pada era Perjanjian Lama tidak ada contoh kasus menyembuhkan ya dengan menggunakan minyak urapan. Dalam bahasa aslinya pun minyak di Yakobus 5 tersebut bukan memakai kata kreo, yaitu kata dasar dari Kristus. Ya, Kristos atau Kristus yang artinya diurapi, melainkan memakai kata alepo, yaitu minyak secara umum atau minyak oles, saudara. Jadi saat itu minyak ternyata mempunyai fungsi medis seperti halnya minyak kayu putih, minyak angin dan sebagainya ya, atau balsem kalau sekarang juga mungkin saudara tahu ya. Contohnya adalah kisah orang Samaria yang baik hati. Kita buka di Lukas 10 ayat 34. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ya, jadi ternyata minyak ini punya fungsi medis. Anggur buat apa, saudara? Anggur adalah memang memabukkan, tetapi juga berguna untuk anestesi, membius, atau mengurangi rasa sakit. Saat itu pun banyak jemaat yang miskin, sehingga minyak medis tersebut ya saudara, minyak oles tersebut dipegang oleh penatua.
Jadi mayoritas orang Kristen pada saat itu dibenci oleh orang Yahudi dan Romawi, saudara. Dan juga ditekan secara ekonomi sehingga mereka banyak yang miskin. Jadi jika mereka sakit, maka mereka akan memanggil penatua untuk mendoakan mereka. Dan penatua tersebut juga akan mengolesi mereka dengan minyak sebagai tindakan medis. Ingat ya saudara, tadi kata yang dipakai adalah alepo, yaitu minyak secara umum atau minyak oles. Dan bukan kreo, yaitu minyak urapan. Bagaimana dengan anggapan kita harus diurapi dengan minyak urapan? Kita sudah tidak disucikan dengan minyak urapan, saudara, melainkan dengan darah Yesus, saudara. Ya, ingat, era perjanjian baru, era Tuhan Yesus mengorbankan dirinya. Karena itu, maka itu darah Yesus yang menyucikan kita, bukan minyak urapan. Saya buka di Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Akan menyucikan ya darah Yesus tersebut, saudara. Kemudian kita buka lagi Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus tersebut, saudara. Lalu bagaimana dengan praktek-praktek mengoles minyak urapan ke rumah atau tempat usaha? Ya jelas saudara, praktek ini memberhalakan minyak urapan. Sekali lagi saudara, praktek ini memberhalakan minyak urapan. Minyak urapan dianggap sebagai sesuatu yang sakti, saudara. Sebagai sesuatu yang manjur, melebihi kuasa Tuhan, saudara. Ya, tidak ada contoh di Alkitab, saudara. Ya, begitupun dengan mengoles minyak urapan ke benda-benda yang dianggap memiliki kuasa gelap, itu sesat, saudara. Ya. Itu pun minyaknya terbuat dari minyak goreng. Padahal tadi sudah jelas saudara, minyak urapan dibuat dengan takaran-takaran yang detail, dengan takaran-takaran tertentu, dengan campuran-campuran tertentu yang tidak sembarangan ya. Jadi masalahnya saudara, banyak orang jadi merendahkan dan menurunkan makna darah Yesus, saudara ya. Darah Yesus levelnya diturunkan, disamakan dengan minyak goreng yang menjadi minyak urapan itu, saudara. Yang katanya menyucikan ya. Dan mirisnya ini dilakukan oleh orang-orang Kristen, saudara. Ini dilakukan oleh orang-orang yang mengaku dirinya hamba Tuhan. Darah Yesus adalah darah yang mahal, saudara, harganya. Darah yang mahal, darah yang suci, darah yang mulia, saudara. Darah yang menyucikan kita. Dan kita rendahkan setara dengan minyak urapan yang terbuat dari minyak goreng, saudara. Jadi tinggalkan praktek-praktek yang tidak alkitabiah dan kembali pada kebenaran yang alkitabiah, saudara. Jangan hidup dari tradisi, dari katanya, dari kepercayaan, bahkan yang tidak berdasarkan Alkitab, saudara. Ya, jadi saya harap tinggalkan praktek-praktek yang tidak alkitabiah. Ingat, darah Yesus yang menyucikan kita, darah Yesus yang menguduskan kita, dan kuasa Tuhan ya, yang mengusir segala roh-roh kegelapan, bukan minyak urapan. Kesembuhan berasal dari Tuhan. Kesembuhan hak prerogatifnya Tuhan. Kalau Tuhan mau sembuhkan, saudara sembuh. Kalau Tuhan izinkan saudara sakit, maka saudara akan tetap sakit. Tetapi ada kebaikan di belakang itu semua. Ada rencana indah yang Tuhan akan lakukan untuk hidupmu dan hidupku, saudara. Ya. Kalau ada saudara yang mau menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan ini, bahkan atau hal-hal yang tidak berkaitan dengan ini, tentang keselamatan atau tentang apapun, saudara bisa menanyakannya di kolom komentar. Saudara bisa tulis di kolom komentar. Jika jawabannya tidak panjang, tidak banyak, saya akan tulis langsung di kolom komentar. Atau jika jawabannya saya rasa panjang, saya akan buat video jawabannya di video-video berikutnya. Tuhan memberkati.